Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Lalu, perubahannya apa saja? Perintah Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 yang berisi penjelasan mengenai kebijakan cara beribadah baru di masa pandemi ini. Pemerintah menganjurkan agar kita beribadah di rumah saja, tidak dengan pergi ke tempat ibadah. Pemerintah melakukan ini guna mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang banyak terjadi. Pada awalnya banyak masyarakat yang tak setuju dengan hal ini. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini pun bisa dimengerti dan dijalani. Pengajian atau dakwah online. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus. Melihat kondisi tersebut, sebagian tempat yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pengajian terpaksa ditutup, khususnya pada daerah yang memang termasuk zona rawan penyebaran virus. Hal itu menyebabkan kegiatan pengajian maupun dakwah di luar rumah menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut nyatanya mendorong perubahan, yaitu masyarakat menjadi lebih sering melakukan pengajian ataupun dakwah melalui media sosial, video conference, maupun media-media yang lainnya. Di masa pandemi COVID-19, sholat berjamaah di masjid dan mushola yang sebelumnya pandemi berjalan normal tanpa hambatan, kini dibatasi hanya 50%. Maka di wilayah yang masuk zona merah dilarang dilakukan. Bukan melarang sholatnya, tetapi yang dilarang sholat berjamaah di masjid. Dan sebagai gantinya, sholat di rumah masing-masing. Dalam 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha kemarin, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya juga di rumah masing-masing, tidak dianjurkan di lapangan terbuka ataupun masjid. Sebenarnya bukan hanya umat Islam saja yang mengalami pembatasan dalam beribadah. Mereka yang non-muslim mengalami hal yang sama. Peribadahan rutin, terutama misa mingguan, bagi umat Katolik juga dibatasi kapasitasnya. Di beberapa daerah yang masuk zona merah dilarang dan bisa diarahkan untuk dilaksanakan secara daring. Upacara keagamaan umat Hindu dan Buddha juga mengalami hal yang sama. Pada masa seperti saat ini, sebagai muslim yang mampu, kita bisa mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berempati, juga menanamkan solidaritas sosial kepada sesama anak bangsa keluar dari krisis. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, bahwa ada bagian penting dari ajaran agama Islam yang dapat dimaksimalkan untuk menghadapi dampak pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19, yakni peranata zakat. Menurutnya, zakat dalam Islam merupakan ajaran yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Hal tersebut merupakan yang dibutuhkan saat ini, mengingat pandemi COVID-19 berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Uluran tangan dari orang yang mampu saat ini menjadi hal penting untuk membantu mereka di masa sulit ini melalui zakat ataupun infak dan sedekah berdasarkan ketentuannya. Dalam hal ini kita ingin mengetuk para agenia atau orang-orang kaya serta para muzaki, orang-orang yang berpotensi mengeluarkan zakat untuk bersama saat ini berbagi, sebagaimana hukum zakat atau infak dan sedekah yang sangat berharga. Perubahan sosial pada ibadah haji dan umroh. Perubahan sosial karena dampak dari COVID-19 pun terjadi pada ibadah haji dan umroh. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara terbesar dalam mengirimkan jemaah haji dan umrohnya sepanjang sejarah. Tapi karena adanya pandemi ini, pihak Saudi menutup akses kepada umat muslim di luar Saudi untuk berumroh sejak 27 Februari 2020. Penutupan akses ini merupakan upaya Saudi dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih dikenal dengan istilah lockdown. Hal tersebut berpengaruh juga kepada agen travel ibadah haji dan umroh karena harus membatalkan keberangkatan para jemaah. Pembatalan pemberangkatan jemaah haji tersebut berdasarkan pemerintah melalui Kementerian Agama yang menerbitkan keputusan Menak RI nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji
tahun 1442 Hijriah, 2021 Masehi. Virus Corona menurut agama Kristen atau Alkitab. Sebelum kedatangan Yesus Kristus ke bumi yang kedua kali, akan ada tanda-tanda yang muncul dan terjadi di atas bumi. Rasul Yohanes menerima pewahyuan mengenai apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus ke bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda kuning, kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bersama bernama Maut. Menurut agama Buddha, rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di kala pandemi, menurut teori ajaran Buddha, muncul dari dua faktor mental atau cetasika. Cetasika adalah sifat yang tidak baik atau bentuk batin merupakan keadaan yang bersekutu dengan cita. Gejala yang bersekutu dengan cita disebut ceto yutakakana. Pertama, kangha, nafsu dan keingintahuan. Kedua, muha atau awija, yaitu ketidaktahuan. Menurut agama Hindu, bila dewa datang dan menyerang, disarankan untuk tapa dan bereta, yaitu menahan nafsu dan mengendalikan diri agar mengunci sifat-sifat rakus. Yang kedua, upawasa, itu orang yang berpuasa akan menambah imunitas diri. Puja kepada dewa langit, dewa api, dewa angin, yaitu untuk membantu kestabilan alam. Jika air dan tanah sudah tercemar, maka keduanya akan menjadi sumber penyakit bagi manusia. Berdasarkan catatan sejarah, pernah ada wabah penyakit pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada masa itu, salah satu wabah yang sering terjadi adalah kusta atau lepra. Konsep karantina wilayah, seperti yang diungkapkan dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hal ini sekaligus agar para ahli melakukan penelitian dalam rangka ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia, tak terkecuali para ilmuwan muslim.